Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi sumber daya manusia. Berikut adalah anggota kelompok kami, kelompok 6 dari kelas 05 SMJE 032. Selanjutnya, beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas kami, yaitu Bapak Ali Mubarok, SPD MM. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materinya. Semua perusahaan besar memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani banyak proses khusus yang berhubungan dengan personil perusahaan. Tiap perusahaan memiliki suatu sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Human Resource Information System atau HRIS. Organisasi SDM umumnya mencakup suatu seksi HRIS yang bertanggung jawab mengelola sistem konseptual dari data dan informasi sumber daya manusia. Seperti dikatakan di awal, bahwa materi yang akan dibawakan adalah sistem informasi sumber daya manusia. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu sistem informasi sumber daya manusia? Apa itu fungsi sumber daya manusia dan kegiatan utama sumber daya manusia? Sistem informasi sumber daya manusia, sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM, seperti hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia. Struktur organisasi sebagian besar perusahaan memasukkan satu unit yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Istilah personalia awalnya diberikan pada unit ini, tetapi sekarang dinamakan sumber daya manusia, yang mengakui bahwa personil sebagai sumber daya yang berharga. SDM dapat merupakan suatu departemen atau divisi di dalam suatu area fungsional, atau SDM dapat memiliki status fungsional yang sama seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan sistem informasi. Selanjutnya, kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja, memberitahukan posisi yang diminta kepada agen kerja swasta maupun pemerintah, melakukan wawancara pemilihan di kampus, dan mengurus tes bagi pegawai. Yang kedua, pendidikan dan latihan. Selama periode kepegawaian, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan keahlian pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang terakhir, penghentian dan administrasi tunjangan. Setelah pensiun, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Berikut adalah tabel fungsi sumber daya manusia, memudahkan arus sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya ada input HRIS, terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia. Untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contohnya penelitian sukses, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Yang ketiga, intelijen sumber daya manusia, mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Intelijen sumber daya manusia tersebut terdiri dari intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat kerja, intelijen masyarakat global, dan intelijen masyarakat keuangan.
Selanjutnya, output HRIS terdiri dari 6. Yang pertama, subsistem perencanaan kerja. Informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, subsistem perekrutan. Informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Di antaranya, informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan dan analisis rekrutmen. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi, jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat, subsistem tunjangan. Informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit. Meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya. Sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam, subsistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, timely, tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, ringkas. Keempat, relevan. Yang kelima, lengkap. Manajer dalam perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik dalam rangka mengambil suatu keputusan. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi di forum diskusi yang disediakan oleh Universitas Pamulang. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 6. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.